Dengan bangkitnya Aptri baru ini memang upaya untuk menyelamatkan petani tebu di Kabupaten Blora. Karena selama ini petani tebu di Kabupaten Blora itu belum bisa merasakan manisnya tebu. Karena apa? Contohnya saja pada saat ini di PG lain Blora ini sudah ada yang berani 81 sampai 84 rupiah dan 84 rupiah. Sedangkan di PG Blora ini hanya mematok 67 rupiah. Ini berarti hanya keputusan sepihak oleh direksi pabrik. Sedangkan petani tidak pernah dilibatkan sama sekali untuk mengambil keputusan ini. Maka Aptri harus bangkit, harus membela kesengsaraan petani yang memang semakin lama semakin tidak jelas masa depannya. Oleh karena itu, dari langkah Aptri yang pertama adalah menyurati pabrik, melayangkan surat agar pabrik ini bisa mengevaluasi apa yang telah diputuskan, yaitu harga 67, apakah memang sudah dipertimbangkan dengan harga-harga pabrik-pabrik di luar Kabupaten Blora. Pak, itu 67 itu harga per apa itu, Pak? Per kuintal. 67.000 per kuintal. Berarti 670.000 per ton. Apakah nggak ada patokan, Pak, secara nasional, Pak? Kayak gabah misal, ada patokan. Headnya itu. Kalau selama ini belum ada ya. Jadi patokannya harga tebu itu harus dipertimbangkan dengan harga pasaran gula. Padahal saat ini gula itu sudah 17.500. Jadi harga tebu petani harus Jadi harga yang diberikan petani harus paling enggak itu mendekati lah. Ini sama sekali tidak. Kalau 67 itu bayangkan 1 kilo gula itu sudah 17.000, sedangkan tebu dibeli 67 rupiah per kuintal, itu kan tidak sesuai. Itu kapan, Pak, rencana dialog dengan pabrik? Mengingat ini kan pabrik sepertinya kan sudah giling kan ini, mulai giling kan? Ya, kami memakai jalur aturan ya. ini kita surati Jadi yang 1-2 kali. pertama kita surati, ada respon apa enggak. Yang kedua nanti kita surati lagi. Tapi kalau sudah 1 kali sudah ada respon, ya monggo lah itu diperbaiki. Tapi kalau tidak kan tetap kami akan berjuang sampai tujuan ini berhasil. Dan mungkin kita akan mengajak petani turun ke pabrik, jadi nanti ribuan petani kita datangi BMM gitu aja. Jadi kita sudah 5 tahun ini kita dijajah oleh itu, kena istilahkan londo ireng. Lah harga sejak tahun 2019 sih harga 55, 57, sekarang ini 67, artinya kan dia menikmati. Jadi kita ini karena nggak ada perlawanan, dia didolimi terus menerus. Lah ini saatnya kita melawan. Proses dolimisasi ini terjadi karena apa? Karena yang mendolimi dan didolimi kerjasama. Tapi sekarang nggak mau kita lawan, kita nggak mau didolimi lagi, sehingga harga harus baik. Lah dulu untuk Rosuger aja harga juga tetap rendah kok. Dia terlalu menikmati gitu loh. Alasannya banyak utang. Loh apa hubungannya? Petani kan juga banyak utang. Kalau petani rugi, siapa yang bayar bunga? Siapa yang bayar utang? Itu. Jadi artinya berdirinya pabrik GMM itu adalah untuk mensejahterakan petani. Tapi ini tidak dimanfaatkan untuk oknum yang akhirnya petaninya merasa rugi. Yang dulu pada waktu era Pak Kamajaya, jaminan rendemen 8. Petani diedukasi, petani dimodali, bahkan diberi hutang modal tanpa bunga dulu petani-petani penyangga itu. Berikutnya era Pak Rahmat Pambudi, tembus rendemen 2 digit. Menjadi kiblat pergulatan nasional. Nah sekarang era ini sudah 5 tahun menginjek petani gitu, kenapa ini kok dijalankan terus? Lah ini kan wayai petani Blora itu sekarang protes berat dengan kita didolimi seperti ini, kita dirugikan seperti ini, nanti akhirnya petani tebu itu akan gulung tikar semua. Rendemennya berapa, Pak, sekarang? Rendemen itu kita kemarin di bawah 7, Mas Yan. Karena apa ya, edukasi nggak ada, belinya rendah,
diskusi dengan petani stagnan, ya akhirnya petani kan tebu kreasi, lari kemana-mana. Dan tebu Blora itu tebu paling bagus jadi rebutan semua pabrik, baik Jawa Timur maupun Jawa Tengah atau Jawa Barat. Berarti bisa dikatakan pabrik gula di Blora itu hanya memproses raw sugar saja ini, Pak? Ya tidak, ya gula petani, tapi gula petani dihargai rendah, maka petani-petani dari Blora lari ke pabrik-pabrik lain. Ada ke Trangkil, ada ke ATM, ada ke Gempol, ada ke Rejo Agung, ada ke Cirebon, ada ke Rendeng. Jadi semuanya kita lari. Jumlah petani tebu di Blora sendiri berapa? Jumlah petani Blora hampir 3.000-an lebih. Berapa hektar total berapa hektar? Hektar sekarang 5.500. Itu perkembangan, tapi catatan di pertanian cuma 4.800, tapi fakta lapangannya karena melihat perkembangan tambahan di perhutani kemarin ada 5.500. Jadi uniknya gini, setelah petani-petani yang lain itu tidak nanam tebu, tapi di Blora walaupun harganya terendah seperti itu, petani tebu tetap berkembang terus-menerus. Petani selalu menanam karena apa? Lahan tebu di Blora itu kering, hanya tebulah yang bisa dimanfaatkan maksimal tatkala kemarau akhirnya dia panen. Yang lain-lain tidak seperti itu. Mengenai apa itu rumor ada pergantian dirut di GMM, apa yang direspon oleh pabrik? Ya harapan kami memang harus orang-orang yang tahu gula, tahu budidaya, tahu on-farm dan off-farm-nya masalah pergulaan dan pabrikan yang harus mimpin pabrik di Blora. Karena Blora itu potensial, pabriknya besar, tanyanya besar, petaninya handal, petani bancik batu, dan petani yang betul-betul mau berjuang. Dan Blora ini miskin. Nah, di pabrik GMM itu perputaran uangnya hampir 470 miliar apabila dikelola dengan maksimal. Tapi kalau dikelola dengan emreh-emreh orang yang tidak mampu dan tahu tentang gula, akhirnya jadi